Selamat pagi, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini saya Raden Muhammad Wahyu berada di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Bapak Al-Fahrizi SEAK MSI dalam keadaan sakit. Tapi alhamdulillah pada hari ini beliau sudah sehat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa beraktivitas kembali di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemirsa, kita ikuti ada upacara hari ini dan beliau akan memimpin upacara. Ikuti selanjutnya bersama Deteksi TV. Selamat pagi. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita lihat inilah situasi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan disambut oleh para pegawai-pegawainya yang dari tadi dan sehat. Bentar ya, aku izin mimpin apel dulu ini ya. Ada Pak Pos. Yuk. Alhamdulillah sehat. Iya, semangat obat utama untuk sehat. Ya, Jobi, mantap. Situasi kesehatan baik pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini adalah hari pertama pulih dari sakit Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku sudah mulai kembali tanggal 21 Oktober dan langsung memimpin upacara di hari Senin ini tanggal 21 Oktober 2024. Sekalian kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sayangi, kawan-kawanku semua, seluruh pejabat, staf di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya ambil apel pagi. Kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Sekdin, minta izin ke beliau untuk memimpin apel pagi pada pagi hari ini. Ada satu rasa rindu yang luar biasa di hati saya, lama tidak bertemu dengan kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah syukur, yang harus selalu tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas segala berkah, rahmat, ridho dan karunia-Nya jugalah kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah tanpa kurang satu apapun. Rasa syukur itu
ini saya rasakan sangat luar biasa, ya, bahwa ternyata yang selama ini mungkin hanya sekedar satu kalimat yang tidak banyak mengartikan itu sebagai suatu bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta, selalu bisa kita sebutkan dalam setiap pembicaraan. Kita harus, setelah saya mengalami kondisi yang seperti ini, rasa syukur itu Pak Sekdin, Pak Kabid, Ibu Kabid, semua kawan-kawanku, jangan sampai terlupakan setiap saat, setiap detik. Tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Tuhan, mungkin kita tidak bertemu hari ini. Mungkin catatan hidup saya sudah selesai, game. Tapi Tuhan masih sayang dengan saya. Pertolongan kawan-kawan semua, doa, semangat dari kawan-kawan menjadikan saya hari ini bisa berdiri di sini. Menjadikan saya masih bersemangat untuk hadir di sini. Saya kangen dengan kawan-kawan semua. Kangen dengan kawan-kawan semua. Kangen dengan kantor ini. Kangen dengan Yopi yang selalu bercanda dengan videonya. Ya. Kangen dengan Kak Erizon. Samo gitu. Nah, saya sengaja datang memberikan semangat kepada kawan-kawan semua, ya, bahwa dalam kondisi yang seperti ini, saya masih datang ke sini untuk memberikan semangat ke kawan-kawan. Mungkin hari-hari berikutnya saya mohon izin, mohon maaf, belum bisa bersama-sama dengan kawan-kawan karena saya masih dalam proses pengobatan. Mestinya saya belum pulang ke Batu Raja ini, tapi kemarin Nyonya pulang ke Batu Raja. Kebetulan kawan-kawan kemarin tuh ikut pameran di halaman Pakri Polda, dan saya memaksakan diri untuk ikut agar saya bisa bertemu dengan kawan-kawan. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa. Perhatian, dukungan, doa, dan semangat dari kawan-kawan menjadikan saya lebih cepat proses penyembuhannya. Dokter-dokter juga agak heran. Dalam waktu 1 minggu, saya sudah bisa turun sendiri dari tempat tidur. Pakai senjata pamungkas, bertongkat. Kemudian saya disarankan oleh Lisa Manolisa, Pak, coba ke dokter Sahat Edi Sitorus, keluarga Rosana Simarmata, sama-sama dari Medan. Saya datang ke sana dan berobat. Kemudian saya disuntik 80 suntikan, bayangkan kawan-kawan. Di kepala ini, kiri kanan ini 8 suntikan, 4 kiri, 4 kanan. Kemudian sisanya di badan. 72 suntikan di badan, terutama di bagian sebelah kiri. Kemudian saya diminta oleh dokter coba bergerak, saya sudah bisa bergerak. Saat itu juga. Jalan saat itu juga saya jalan. Tetapi ini bukan sembuh, dokter bilang. Ini adalah reaksi obat. Manakala nanti reaksi obat sudah habis, nanti akan kembali seperti terkena penyakit stroke, mencairkan darah-darah yang beku, kemudian otot-otot yang mati. Setelah ini Bapak latihan. Makanya saya latihan terus, latihan jalan, dan alhamdulillah saya bisa jalan tanpa tongkat. Tapi masih khawatir, jadi saya harus menggunakan tongkat. Nah, kawan-kawanku semua, apa yang saya alami ini bisa saja terjadi kepada setiap orang. Ya. Kelalaian menyebabkan saya seperti ini. Aku nih hobi makan tunjang. Waktu kemarin di Palembang jemput orang tua dari umroh, 3 hari berturut-turut saya makan tunjang. Bahkan hari terakhir itu saya makan 3 potong tunjang. Malamnya saya makan soto babat. Wah, hebat kan? Terus balik ke Batu Raja, besoknya saya kena. Siapa? Bukan tuh cewek yang cantik. Si Eri buatkan aku kopi 2 gelas hari. Rokok saya habis 1 bungkus Samsu. Baru sampai jam 2:15.
Hampir tidak sampai di rumah Ibu Dewi. Karena di depan Marco, mobil saya itu hampir nyelonong ke jalan lintas. Nggak bisa belok, tapi masih nyopir. Sampai di Simpang Bakung baru saya turun, nyonya yang gantiin. Itu pun aku sudah sempoyongan, tapi bisa jalan. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah konsultasi lewat telepon dengan Ibu Dokter Humairah, Ibu dokter menyarankan segera bawa ke UGD, jangan lagi dibawa ke tempat praktek saya. Karena praktek dokter itu tidak bisa menangani apa-apa, hanya memberikan obat saja. Oke, dan itu pun ya seadanya. Akhirnya kita ke UGD di Antonio, saya mesti jalan sendiri. Saya masih naik tempat tidur sendiri. Masih ke toilet, bolak-balik saya masih jalan sendiri. Jam 4:30 subuh, karena sudah diimpus, sudah ada tindakan dari rumah sakit, saya kan langsung CT scan, infus, dan ternyata ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan. Langsung diambil tindakan, saya disuntik melalui infus. Berkat tindakan itu mungkin saya tidak sampai pecah pembuluh darah. Jadi jam 4:30 subuh saya turun dari tempat tidur, rencana mau ke toilet lagi. Istri saya ngambil infus, karena saya sudah diinfus kan. Keliling ke ujung tempat tidur, aku langsung turun. Langsung turun sambil megang infus. Biasanya saya ke toilet itu sendirian. Disitulah saya baru tahu bahwa kami berdua jatuh bersamaan. Kepala saya ini menimpa punggung istri saya. Kalau saat itu tidak ada istri saya, maka kepala saya pasti membentur lantai. Karena saya jatuhnya tanpa upaya untuk menyelamatkan diri, tidak ada tenaga sama sekali. Jadi kawan-kawanku semua, pengalaman saya ini jadikan pengalaman bagi kawan-kawan. Jangan sampai mengalami hal yang seperti saya. Pengalaman itu mahal. Kalau pengalaman orang lain kita ambil, maka kita dapat pengalaman dengan harga yang murah. Ya, usia kita yang sudah berumur, saya sudah 50 tahun lebih, tapi saya tanpa pantangan hidup ini. Merokok terus, ngopi terus, makan apa baik laju, semangat luar biasa. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa itu adalah salah. Kita harus berhati-hati. Ya, Tuhan sudah mewanti-wanti itu. Kita selalu diajarkan bahwa kita harus berhati-hati. Dan jangan lupa bersyukur. Aku lupa bersyukur. Lupa bahwa nikmat Tuhan itu adalah salah satu cobaan. Saya lupa bersyukur. Ya, akhirnya saya diingatkan oleh Tuhan. Untung saya masih diingatkan. Kalau langsung dimatikan kontaknya, lah selesai gitu. Ya, bersyukur itu dengan berbagai macam. Terhadap pekerjaan, bersyukur dengan rajin bekerja, semangat bekerja. Terhadap rezeki, cara bersyukur bagi rezeki itu. Karena ada sebagian dari rezeki kita adalah milik orang lain. Ya. Cara hidup lainnya bersyukur adalah apa? Kita diajarkan untuk sholat, kita diajarkan untuk ingat kepada Tuhan. Nah, saya paling banyak lalai. Saya lupa bersyukur. Oleh sebab itu saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya berbagi cerita, berbagi kisah ini agar menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua. Ya, tetaplah semangat. Jangan lupa bersyukur. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan hanya sekadar lip service, tetapi dihayati. Ya, tapi dihayati. Agar kita tidak mendapatkan cobaan yang menyakitkan. Dan jangan coba-coba memprotes kebijakan Tuhan. Kita sering memprotes kebijakan Tuhan. Ngapo penyakit yang datang di aku? Ngapo aku selalu buntu? Ngapo aku selalu bermasalah? Sementara aku rajin sholat, sementara aku rajin sedekah, sementara aku selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan memprotes kebijakan Tuhan. Tuhan memberikan cobaan itu dengan berbagai macam. Ada yang selalu diberi kenikmatan, ada yang selalu diberi dengan kebahagiaan, ada yang diberi kesusahan. Ya, tetapi itu semua adalah cobaan. Kalau kita mampu menjalani itu, maka kita akan menjadi orang. Aku sakit ini, aku bermimpi, Ibu, bermimpi diceramahi wong, berarti aku kurang. Saya kurang. Dan
Hari ini saya bersyukur masih bertemu dengan kawan-kawan, masih bisa memberikan semangat kepada kawan-kawan semuanya. Saya berterima kasih. Saya berdoa kepada Tuhan agar kita masih dalam satu semangat yang sama, diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan kemudahan dalam hidup, dalam bekerja, dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit, dijauhkan dari segala kesusahan. Tidak enak sekali, Bu Lili, tidak lemak. Pada saat kita berada pada titik nadir, maka kita akan tahu siapa dulurmu, siapa sahabatmu, siapa keluargamu yang sesungguhnya. Tidak ada lain. Dak kati. Hanya orang yang sebantal dengan kita dan Tuhan. Di luar itu tidak ada. Bukan mereka tidak peduli. Mungkin pada saat yang sama mereka juga punya kebutuhan, punya kesibukan, sehingga tidak bisa bersama kita. Dan kita tidak boleh berkecil hati. Penyakit aku ini, stroke ini, mungkin Kak Herizon salah satu yang sudah merasakan sangat sakit, dak lemak nian. Tidak lemak nian. Ya. Pada saat di Antonio, aku dibesuk itu njingok kawan-kawan yang sehat tuh sedih hati. Kita ngerasa bahwa cerita hidup kita ini sudah the end game. Itulah perasaan yang ada. Tapi ternyata salah, Bu. Kita harus kuat. Ada Tuhan. Banyak hal lain yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini. Yang bagi saya ini adalah kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Aku berobat ini, Ibu Lili. Kalau tidak dibantu wong, tidak berobat aku. Kamar rumah sakit itu kayak kamar bintang 5, Bu. Itu tanya Nopal, tanya Bu Heni. Mereka datang, kawan-kawan yang datang ke rumah sakit. Di rumah sakit Siti Fatimah, lantai 8, kamar VIP. Ya. Di atasnya kamar VVIP. Cak hotel bintang 5. Dak lemak nian, masih dak lemak. Turun ke bawah, 1 rupiah pun tidak bayar. Tidak bayar. Harusnya saya naik tingkat itu harus ada biaya tambahan. Saya sudah sampaikan ke Nyonya, siapkan duit paling tidak 5 juta nih nambah. Karena waktunya saya minta tambah. 1 minggu saya sudah dipersilahkan pulang, tapi aku minta tambah. Jadi 3 hari lagi, 10 hari di rumah sakit. 1 rupiah pun tidak bayar. Karena direktur keuangan rumah sakit Siti Fatimah, kawan kami kuliah. Itu yang punya rumah sakit Tiara Patrin. Istrinya si Siti Amelia itu kawan kami kuliah juga, anak mantan wali kota Bengkulu. Kami akrab saat sama-sama kuliah. Jadi begitu tahu tadinya rumah sakit itu tidak bisa nerima saya, kan sekarang ini harus ada persiapan dari rumah sakit yang kita tuju. Kalau dia tidak siap nerima, tidak bisa jalan gitu. Itu satu prosedur yang salah ternyata. Ya, karena baru tahu di rumah sakit saya, kondisi darurat itu ada 3 hal. 1, yang bakalan menyebabkan kehilangan nyawa. 2, kehilangan organ tubuh. 3, cacat seumur hidup. Nah, itu kondisi darurat yang harus ditangani. Bukan masalah kamarnya ada atau tidak ada. Ya. Nah, ini cerita saya ini. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menjalankan tugas di Dinas Pariwisata, Pak Sekdin, orang baik, luar biasa, Bapak Ibu Kabid semuanya, pejabat fungsional lainnya, ayo bahu-membahu. Saya mungkin tidak setiap saat bisa melihat, bisa mendampingi kawan-kawan semua. Yang jelas sampai dengan tanggal 2 mungkin nambah Pak Sekdin, aku berobat. Doakan saya agar saya bisa sehat kembali. Ya, saya juga mendoakan kawan-kawan agar selalu sehat, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengalaman saya jadikan pengalaman bagi Bapak Ibu semua.
bagi keluarga semua. Ingatkan, aku ngerokok ini sudah 40 tahun. Tahun 80 saya mulai belajar ngerokok. SMP. 83 saya sudah merokok. Tahun 83. Jadi sudah 40 tahun saya merokok. Sudah 40 tahun. Berhenti dalam waktu 3 minggu. Karena diancam terus. Dalam makna Bu Lili di rumah sakit itu. Kalau pintu kamar ruangan telah terbuka, kretek gitu, aku sudah gugup. Karena yang datang bawa suntikan. Ngambil darah kayak Dracula. Habis itu saya dikasih makan hanya 1 butir telur. Mau nak balik 2 ampul darah. Oke? Kita agak berontak dikit. Nyonya marah. Kau, kutinggalkan, lajulah dewean. Nah. Ma, aku pengen ngerokok. Lajulah. Merokoklah, gak ku belikan. Tapi aku gak ngurusin lagi. Urung ngerokok. Tapi itu bermanfaat bagi saya. Bermanfaat untuk kesehatan saya. Bukan berarti istri saya itu benci sama saya, bukan. Hanya istri saya, Bu, yang mengurusi saya pakai pampers. Maaf ngomong, semua di pampers istri saya yang ngurusi. Saya bersujud di kakinya. Selama ini saya banyak salah. Saya banyak salah. Istri saya, ibu-ibu semua, istri-istri kita itu orang yang mulia. Ya, jangan hianati istri-istri kita. Aku ngerasukannya itu. Terima kasih kawan-kawanku semua. Ya, tetap semangat. Ini mungkin sudah terlalu panjang, terlalu lebar apa yang saya sampaikan ini. Tapi paling tidak hari ini menambah semangat saya. Mudah-mudahan saya bisa lagi sehat walafiat, bisa kembali seperti biasa. Ya. Terima kasih. Terakhir, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, baru saja kita dengarkan bersama apa yang diungkapkan kawan-kawanku semua. Mengakhiri apel pagi pada pagi hari ini, mengawali pekerjaan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina apel pagi, hormat, gerak, tegak, gerak. Alhamdulillah. Lan, apa kabar Lan? Ini lebih so. Yo, ini kaki deh. Bi, Bu Lili, makasih banyak ya. Salam sama Bapak ya, Bu Lili. Kak Rizon, kalau ada waktu ketemu ke dokter Saad itu, dia bisa nganukan. Ya, Esi. Aduh. Pak Ibu di rumah, Pak Ibu tadi Pak. Iyo, ibu masih mempersiapkan diri. Dia dari pagi tadi ngopeni bayi tua ini. Jadi mandi, aku masih belum bisa mandi dewek. Jadi masih pakai shower, tapi untuk sabun, sampo masih ibu yang ngurusi. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, saya sudah apel pagi. Aku nak masuk ke ruangan. Pagi wisata Bismillah. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan saat ini kita ikuti bersama
bahwasanya Kepala Dinas Nah, Pariwisata ya, dan masuk Kebudayaan ruangan. akan meninjau Mana Kak? Aduh. ruangan. Yo. Itu direbus sampai tekak. Cepokak kata orang. Oh, iya iya iya. Nah, itu direbus. Sampai kira-kira beli entah 10.000. Dia tumpuk itu direbus. Airnya banyak. Nanti angkat isinya. Oh, minum air. Coba. Itu ya. Jadi kata saya kan ringan. Mudah-mudahan ini jengok nah. Aku izin masuk dulu Pak. Makasih banyak Pak ya. Makasih banyak. Yo. Makasih banyak. Apa dia? Oh? Aduh. Jengok keringat aku. Pemirsa sekalian, kita Bagus ya. lihat bersama kesehatan Yo. Kepala Oh, ayo. Pariwisata dan Kebudayaan Ayo. Foto dulu yo. Alpa Foto, yo. di SE MSI yang kesehatannya Nggak usah duduk. Carilah bay. Yo, tegak bay. mulai membaik. Kemarin aku gunting Sehingga bonsai hari sejam. 21 Oktober Ayo, foto dulu yuk. beliau sudah bisa memimpin upacara di Apa kurang ini? Kurang luas tempatnya dah ya. Pariwisata Iya. dan Kebudayaan Kabupaten Ogan. Nah. Pak Sekdin sini Pak Sekdin. Kalian begitu Pak Kabir sini lah sini. senangnya Mana Bu Susi mana? Ayo foto yuk. tetap Dinas Pariwisata ini atas kesehatan Itu yang di situ di belakang. Kepala Dinas Tidak bisa dapat itu. Kalau tidak jongkok di depan. Ya. Sambil nutupi tongkat wasiat. ini Ya. semua pose bersama. Kita lihat pemirsa sekalian Oke. suasana Masih ingat jargon kita ya? Kalau aku Cindenia. Oke. Nah, tidak boleh. Tidak apa-apa itu jargon kita. Tidak apa-apa. Boleh. Oke, siap. ya semuanya menyambut 1, 2. Pariwisata Wonderful Indonesia. Oku Cindenia. Nah, belum siap ya? Belum. Oke. Pariwisata Wonderful Indonesia. Oku Cindenia. Ya, tepuk tangan dulu. Semua tepuk tangan itu. bergembira di pagi ini pemirsa sekalian Alhamdulillah. dengan sudah sehatnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Bapak Alpa Rizi SE KMSI. Berkeringat. Iya. Yang rusak nih. Nah, ini harus dipegang aku. Ya. Naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibopong oleh Nah, pariwisata. coba aku jalan dewek ya. Ya. Pak Sekdin, izin jalan dewek dulu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ya, yang pecah ya. Ya Allah. Belum ini leha ya. Belum masuk ya. Lah masuk kemarin Pak. Belum masuk ya. Assalamualaikum. Salam. Ini apa yang tadi dipakai di pameran ya? Iya Pak. Mana tongkat? Nah.
Aku nih masih takut jalan Dewi. Nah, assalamualaikum. Wala yaudu semua walalil. Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat yang kami ini. Baru saja tadi kita ikuti bersama apel Senin di 21 Oktober 2024 ini, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku, Bapak Al-Farizi SAK MSI, hari ini baru masuk kerja. Dikarenakan pemirsa sekalian, kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu beliau ini mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi sakit. Tadi sudah disampaikan ke beliau, dengan sakit ini ada peringatan dikarenakan Allah masih sayang kepada beliau. Alhamdulillah, walaupun tadi mau masuk ke sini masih tertatih-tatih, tapi kita harapkan beliau ini sehat. Amin. Kita coba Amin. minta komentar dia. Walaupun tadi sudah disampaikan melalui sambutan di saat apel, kita coba bincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi, Pak Al-Farizi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mulai sehat, Pak ya? Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Kita sempat beberapa waktu lalu mendapat kabar ini, waduh, kalau sudah berbicara stroke, ya, sudah boleh dikatakan ada semacam kekhawatiran. Tapi saya sendiri 2 tahun yang silam juga mengalami seperti beliau. Oh, pernah stroke? Ya, sempat nggak bisa jalan sama sekali. Tapi berkat semangat dan juga itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau tuh di saat sambutan tadi teringat. Dikarenakan kita manusia ini terkadang lalai, terkadang lupa, boleh dikatakan hampir terkadang tidak bersyukur. Mengapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum la in kafartum inna azabil lasyadid. Bila kita bersyukur, insya Allah sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan ditambah. Tapi ketahuilah saudaraku, bila kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah berpedih. Jadi mari kita sama-sama dan kita petik semuanya ini hikmah. Kita coba bicara-bicara dengan beliau. Pak Al-Farizi, apa yang diambil, hikmah yang diambil maksud saya dari sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita. Silakan. Makasih Kanda Wahyu. Saya mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit yang saya alami. Dan ini merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi saya. Satu hal yang harus kita petik bahwa dalam hidup ini semua akan ada akhirnya. Oleh sebab itu, manfaatkanlah saat sehatmu sebelum datang waktu sakit. Waktu sakit. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang ajal menjemputmu. Kematian. Memanfaatkan hidup itu maksudnya adalah kita harus selalu bersyukur. Ya. Kita harus selalu mengingat Allah. Tidak ada lain. Apa yang saya alami ini mungkin adalah satu bentuk kelalaian bagi saya sebagai manusia. Ya, termasuk pola makan, pola hidup. Kita selalu, kalau bahasa kita selalu selalu yakin bahwa kita sehat, kita gagah, ternyata tidak demikian. Ya, salah pola makan, salah pola hidup menyebabkan tubuh kita lemah dan kita akan menjadi sakit. Dan ini bagi saya adalah satu teguran, peringatan dari Allah. Mungkin saya kurang bersyukur, saya pribadi mungkin saya kurang mensyukuri nikmat Allah. Apa itu? Nikmat Allah kita masih bisa bernapas, tidak saya nikmati, tidak saya syukuri itu. Tuhan sudah memberi saya napas, memberi saya oksigen dengan gratis, ya, tidak saya syukuri, kurang saya syukuri. Begitu juga dengan hal-hal lain, pekerjaan dan sebagainya.
kita hidup di dunia ini adalah penuh cobaan. Makanya oleh sebab itu kita harus senantiasa bersyukur. Tidak boleh lalai kita. Dan ini peringatan bagi saya. Saya sudah mulai berhenti merokok. Saya sudah mulai tertib, terutama dalam pola hidup. Dan lebih daripada itu, saya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah utama yang saya ambil dari sakitnya saya ini. Dan saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua, kepada dulur-dulur, kawan-kawan, staf tadi di apel pagi saya sampaikan, jangan lupa, jangan lalai. Bersyukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah berjanji, Allah sudah berjanji. Bagi siapa saja yang bersyukur, mensyukuri nikmat Tuhan, maka nikmat Tuhan akan dilipat gandakan kepada kita. Demikian juga sebaliknya, bagi kita yang tidak bersyukur, tunggu kata Tuhan, azabku sangat pedih. Mungkin itu Kakanda Wahyu berbagi pengalaman dengan kawan-kawan yang lain. Baik, pemirsa sekalian, cukup dalam makna ini, dan insya Allah ke depan kita semua diberi kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas dengan baik. Amin. Apalagi saat ini beliau ini memimpin suatu instansi yang cukup besar ini. Itu juga Kanda Wahyu yang menjadikan saya semangat. Jadi semangat untuk datang apel pagi ini. Sesungguhnya saya tadi mohon izin dengan Pak Sekretaris Dinas karena berdasarkan surat keputusan Bupati, saya untuk sementara ini nonaktif sampai tanggal 2 November atau oleh kangen atau sampai saya dinyatakan sehat dan bisa bekerja kembali. Tetapi semangat saya, kangen saya, rindu saya kepada kawan-kawan, sehingga saya hari ini izin dengan Pak Sekdin untuk memimpin apel pagi. Mudah-mudahan dengan semangat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa kita. Amin. Sehingga bisa diberi kesehatan dan bisa Amin. beraktivitas dengan baik. Amin. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami hari ini tentang kesehatan, tentang rasa syukur. Lengkap pokoknya sudah kita. Yang jelas kita sebagai manusia, kita ambil hikmahnya dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama kepada saudara kita Bapak Al-Farizi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.